Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Jangan dipencet dulu tadinya. Iya udah dipencet, udah rekaman digoyang-goyang, nggak profesional. Makanya sering ikut abahnya, ya abahnya biar ngajar-ngajar aja apaan dunia tuh dipelajarin, ya sebab walaupun kita hidup dunia dipelajarin supaya nggak jadi salah ataupun nggak benar kita, apalagi akhirat. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah pada hari Selasa di malam Rabu tanggal 27 Agustus 2024 bertepatan dengan tanggal 22 Safar 1446 Hijriah. Sama-sama kita bisa bertemu lagi di Majelis Rawdatul Haddad di Tajur Halang Bogor. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtiga'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraki. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraki. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafiq asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya kemarin ana mau janji kali kasih bacaan daripada sholat duha dan yang bisa digabung dengan sholat istikharah. Jadi sholat duha dan istikharah dan juga doanya secara lengkap. Nah, tadi ada suruh aduh fotokopi yang lama, ini masih tulisan tangan waktu itu, masih 2000 berapa ya? Waktu itu ini 2003 ya. 2003 udah berapa tahun? 20 tahun ya waktu itu. Ane waktu belum banyak-banyak ini sering nulis, cuma masih tulisan tangan. Anda cari perasaan Anda udah pernah revisi di tahun 2015. Udah punya waktu itu laptop, hampir 2 kali laptop, sekarang hancur lagi. Ya. Biasa anak suka mainin buat game gitu. Yang terakhir Anda nggak kasih buat game. Dan coba yang murah, jebol juga. Nah ini 2015, Anda udah pakai komputer, Anda nulis sendiri.
ya, Anda nulis sendiri. Kemudian waktu itu ada punya apanya buat nyetaknya, printernya, ya tahu printernya yang bawa itu speaker bekas beli yang 5 juta nggak kepake ya. Ya kita cari duit, kita kumpulin duit, yang ngabisin anak-anak juga. Ya, nah itu Anda pakai printer waktu itu, ya ada printer cetakan pada semua. Alhamdulillah juga, ya insya Allah dalam waktu dekat juga jadi yayasan insya Allah. Ya, yang sering, dan nanti juga terima kasih buat teman-teman kita semuanya yang telah bantu. Ini majlis juga nih, bantuan juga nih dari jamaah. Kalau rumah Anda sendiri, Anda nggak pernah minta bantuan kalau pribadi. Tetapi kalau mobil apa itu milik pribadi, Anda nggak pernah minta bantuan sama orang. Tapi kalau buat kepentingan umum, apalagi yang menjadikan pahala kelak kita akhirat, Anda berani. Ya misalnya maulid, acara, termasuk ini nih alhamdulillah. Ya, di majlis. Makanya majlis ini ibaratnya Anda wakafkan, bukan punya pribadi. Anda kan pun pindah, ini buat umat, ya buat ibadah. Makanya di tempat ini nggak ada tuh ya hal-hal yang apa namanya, yang nggak berguna, tapi dibuatkan untuk jadi majelis taklim, buat anak-anak belajar, buat sholat berjamaah dan sebagainya. Yang mana kebaikan-kebaikan ini insya Allah yang telah membantu baik material maupun moral, ya yang kemarin juga anak-anak bocor, yang baru-baru memang belum tahu. Kalau tahu sih udah pasti ngikut, ya yang baru-baru kan belum masuk pada saat itu. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ladang amal kita nanti kelak di akhirat. Ya, yang baru-baru masih bisa membantu dengan apa aja, ya, dengan pikiran dan kedatangan kalian. Insya Allah ntar Anda bagikan. Ya, ada juga nanti anak-anak bicarakan. Ini juga ada sholawat untuk bisa pergi haji dan umroh. Dan juga ini jadi bukan ngajar aja, tapi kasih baca-bacaan. Kan bukan wirid-wiritan ya. Dan ini amalan buat rezeki, ya warat wirid yang inti nggak sanggup, yang banyak akhirnya pada challenge. Bukan, ini semuanya runut kita dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di luar kan ini pakai mahar-maharan pada, iya. Ya, ini nggak pakai mahar-maharan, yang penting rajin ngaji, Anda gembira, Anda bagikan apa yang Anda dapat. Ya. Baik, kita lanjutkan dulu sebelum nanti kita bahas ya bacaan sholat sunat duha. Lanjutannya yaitu sunnah sholat yang ketiga. Yang pertama tentang sholat witir. Masuk witir itu juga dengan tahajud. Udah nggak dibahas lagi, udah paham. Ya alhamdulillah masuk di YouTube atau di TikTok. Cuma kalau TikTok live-nya kan berakhir sudah, tapi kalau YouTube tersimpan terus. Jadi bisa kalian nonton, bisa kalian lihat mengenai masalah sholat witir. Karena witir bisa juga sama dengan tahajud. Baik, kemudian sholat duha sudah dijelaskan dengan keutamaan-keutamaannya yang insya Allah ntar Anda bagikan di akhir daripada bacaan-bacaan sholat duha, ya sekaligus dengan sholat istikharah. Nah sekarang as-salisah ar-rawatib, sholat sunnah rawatib. Waktu sama raghaib wahya qabliyatul maktubati wa ba'diyatiha. Ya, wabak dia tuha. Sunnah rawatib adalah qobliyah dan ba'diyah di dalam sholat yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu ada 5, ada subuh sampai isya. Yang mengiringi daripada sholat tersebut, sholat fardu tersebut namanya sholat rawatib. Ingat tuh, namanya sholat rawatib. Rawatib ada ba'diyah, ada qobliyah. Itulah yang dikatakan sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi daripada sholat fardu, baik qobliyah maupun ba'diyah. Enak inti aja dah, tulisnya gimana. Yang penting paham, fikih itu paham. Ya, gunanya catat supaya kalau lupa-lupa bisa dikebet. Sedikit aja dilihat, ingat itu gunanya catatan gitu. Ya, jadi kalau gunanya catatan gitu. Oh, nggak punya catatan, direkam. Nggak direkam, direkamin tuh. Ya, alhamdulillah. Ya, mungkin sendiri udah gimana nggak baik. Cuma nanti aneh di hari kiamat jangan didesak aja gara-gara ustaz nanti nggak paham. Nggak bisa, lu ntar gue yang desak lagi. Gue udah kasih tahu semuanya. Ya, emang orangnya bebel, nggak mau pernah datang lagi. Baik, rawatib itu adalah sholat
sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Sholat fardu kita sudah tahu ada 5 dari subuh, dohor, asar, maghrib, dan isya. Ya, baik qobliyah maupun ba'diyah. Qobliyah itu adalah sebelum, ba'diyah sesudah. Adapun sholat sunnah subuh nggak dikatakan qobliyah karena nggak ada ba'diyah. Jadi dikatakan sunnah subuh. Jadi nggak usah bilang qobliyati subuh. Ya, kalau qobliyatul zuhur ada ba'diyah zuhur, qobliyatul maghrib ba'diyah, qobliyatul isya ba'diyatul isya. Adapun subuh tidak dikatakan qobliyah, cukup sunnah. Adapun asar begitu juga, tidak ada setelah asar, adanya sunnah asar. Kapan? Sebelum asar. Ya qobliyah, tapi nggak dikatakan qobliyah karena nggak ada ba'diyah. Baik. Sekarang dalam rawatib itu ada 2 golongan, 2 bagian. Ada yang muakkad atau muakkadah, ada ghairu muakkadah. Apa muakkadah? Kalau ditanya muakkadah, kalau secara bahasa Arab yang dikuatkan. Yang dikuatkan. Kalau ghairu muakkadah berarti enggak dikuatkan gitu. Yang muakkadah kenapa dikatakan dikuatkan? Wahiyallati wadhaba alaihi rasul sallallahu alaihi wasallam walam yatrukha la hadaron wala safaron. Muakkadah kenapa dia kata diperkuat atau dikuatkan sunnah rawatib yang muakkadah ini? Karena Nabi selalu melakukannya, sama sekali selama hidup Nabi nggak pernah ninggalin, baik secara hadir, maksudnya nggak kemana-mana, ataupun lagi sunnah safar, lagi safar. Jadi Nabi lagi safar, kan kita tahu safar aja sholat bisa dijamak. Ya, jadi ada waktu safar kita nggak ngerjain sunnah, tapi kalau muakkadah ini sunnah-sunnah yang mengiringi sholat fardu, Nabi nggak pernah tinggal. Mau safar lagi mau ada peperangan keluar dari daerahnya, ataupun lagi di mukim, maksudnya di kandangnya atau di tempat tinggalnya, Nabi nggak pernah tinggal sama sekali. Oleh karena itu dikatakan muakkadah. Ya, apa aja? Nah, catat tuh. Yang muakkadah, ya, Awi bisa nyatet gak, Wi? Bisa. Yang bikin malu nulisnya. Kan kalau orang nulis kan orang sekolahan ya. Nulis duduk sama nulis diri beda loh. Kalau guru biasa tulisannya udah cakep. Ya, tulis sunnah rawatib. Nih S apa ular? Kelabang di sini. Ya. Sunnah rawatib. Lagi udah itu lama lagi keburu beduk maghrib. Sunnah rawatib ada muakkadah, ya, sunnah rawatib muakkadah dan ghairu muakkadah atau ghairu muakkadah. Tuh, muakkadah. Nah, ini muakkadah, rawatib, ghairu muakkadah. Yang muakkadah adalah yang tidak pernah ditinggal oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik lagi safar maupun tidak safar, sama sekali lam yatrukha, tidak pernah sama sekali Nabi tinggalkan. Apa aja? 2 rakaat sebelum subuh. Tuh, 2 rakaat sebelum subuh. Duh, cepet kan lu sih, Jul? Sama. Ngacil mulu. 2 rakaat sebelum subuh. Udah, nggak pakai digituin. Ya, hitung-hitung ngapalin. Ya, kalau mau pintar ya ngaji memang. 2 rakaat sebelum subuh. Wahia afdaluha. Nah, itu yang paling afdol. Dari rawatib yang paling afdol adalah sunnah subuh. Andai katanya kalian belum bisa ngerjain yang sunnah-sunnah rawatib, artinya setiap sholat subuh, sholat yang wajib, udah wajib doang nih.
ceritanya karena sibuknya gitu, ya nggak sempat sunnah. Tapi kalau sunnah subuh jangan ditinggal, karena itu paling jadi maksudnya Anda selalu menggampangin gitu. Pertama, jangan tinggal sholat, yaitu sholat yang fardu. Itu tekanin dulu sama anak-anak kita. Jangan dikasih dulu yang lain-lain, ntar jadi berat. Sama mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau orang yang baru benar. Ya, ini kan orang sekarang hijrah gitu, oh diberatin orang, apa aneh udah untuk pakai bilang bid'ah, pakai ini lagi. Ntar agak rumit amat. Ya. Nah, perintahkan dulu yang wajib. Wajib udah selesai. Nah, perintahkan kepada yang mu'akkadah. Ya, itu Anda mau jalanin dong sunah-sunah, kasih sunah banyak banget, bingung. Nah, kasih aja kalau ada orang tanya, Anda mau gemar nih, mau ngejalin sholat yang sunnah. Nah, suruh yang mu'akkadah dulu, yang mu'akkadah belakangan, karena ini nggak pernah ditinggal sama. Nah, dari sekian banyak ini ntar yang diterangin, aduh banyak amat nih. Ya udah, subuh dah nanti kerjain dulu tuh sunnahnya, paham ya? Nah, karena sunnah subuh ini paling afdol, banyak hadis-hadisnya. Ya, sholat sunnah subuh 2 rakaat lebih baik daripada dunia dengan si isinya. Jadi orang yang sholat sunnah subuh, sunnah fajar, ya itu lebih kaya daripada orang kaya sedunia. Itu gua bangga lihat orang kaya, hebat. Sakaya-kayanya manusia nih, sipulan belum bisa menguasai dunia. Artinya hartanya ada sedunia. Tapi kalian sholat sunnah subuh itu jauh lebih baik. Allah yang kasih tahu begitu melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Nabi, tentu Nabi dari Allah. Artinya di mata Allah, di pandangan Allah, kalian sholat sunnah subuh jauh lebih baik daripada orang yang punya dunia seisinya. Ya, Allah lebih pandang itu, bukan harta. Ya, makanya ketika kalian tahu Allah memandang itu, kalian nggak bakal sibuk dengan segala macam urusan dunia. Walaupun memang kita butuh sama dunia, tapi kita nggak sampai kegilaan sehingga ninggalin sholat wajib. Ya, sholat sunnah subuh tinggal, apalagi yang wajib. Jangan. Nah, sholat mu'akkadah ada 10, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, itu yang paling afdol. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, qabla zuhur rakaatani ba'da zuhur, 2 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Jadi berapa tuh? Ada 6. Ya. Kemudian maghrib dan isya 2 rakaat setelahnya. Ya, maghrib sesudah maghrib, apa yang namanya ba'diyah maghrib, ya benar ya, ba'diyah sesudah maghrib, wal isya ba'diyatul isya, setelah isya. Nah, jadi kalau kalian memilih qobliyah sampai ba'diyah maghrib, ba'diyah dulukan. Ya, kalau dua-duanya bisa dikerjakan, alhamdulillah. Tapi kalau belum sempat, ya mungkin kalian milihlah yang muakkad. Apa yang muakkad? Ba'diyatul maghrib dan ba'diyatul, yaitu sholat sunnah sesudah maghrib dan sholat sunnah setelah isya. Paham di sini? Ulang lagi. Sholat muakkadah rawatib yang dikerjakan oleh Nabi nggak pernah ditinggal daripada sholat yang mengiringi fardu, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Paham di sini? Ada berapa jumlahnya? 10. Semuanya ada 22. Nah, yang ghair muakkadah ada 12. Ya. Wahiyya lati lam yuwadzib 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya isnata asyara rakaatan. Yang ghair muakkadah ini adalah yang tidak selalu, ya Nabi nggak konsisten, artinya nggak selalu Nabi ya mengerjakan. Jangan diartikan malas ya. Sebab apa yang dilakukan Nabi itu dicontoh oleh sahabat sehingga jadi hukum. Nanti akhirnya jadi sunnahnya muakkadah atau jadi wajib. Wah, repot ente. Nabi ya begitu meringankan buat kita. Ya. Tapi kalau kalian bisa mengerjakan semua, hebat, alhamdulillah. Ya, artinya sekali aja Nabi nggak tinggalkan itu jadi sunnah. Paham itu ya? Sesuatu yang dikerjakan sama Nabi walaupun sekali itu menjadi sunnah. Nah, ada yang Nabi terus melakukan, ada yang nggak terus melakukan. Nah, jadi mungkin kalian juga nggak bisa, bukan berarti nggak terus melakukan. Nabi ntar enggak melakukan, tapi ada pernah Nabi nggak lakukan. Tapi kalau yang muakkadah nggak pernah sama sekali.
Yang bukan muakkadah bisa jadi ketika keadaan lagi perang atau Nabi lagi safar, ya. Jadi artinya kalian bisa mengerjakan muakkadah, ghairu muakkadah silakan. Tapi kalau belum sempat karena waktu dan sebagainya, pilihlah yang muakkadah. Alhamdulillah. Begitulah biar cerdas. Bisa mengerjakan bib, wah lebih cakep inti, gitu ya. Tapi nggak mungkin kalian bisa mengerjakan setiap waktu hampir ber-10 tahun berturut-turut, nggak mungkin dah ya. Pasti ada waktunya ditinggal. Nah kalau ketinggalan yang nggak dikerjakan ya, yang ghairu muakkadah apa nih? Ya, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Jumlahnya ada berapa? Ada 4 tuh. Makanya ada hadis-hadisnya, siapa yang sholat duhur sebelum 4 rakaat, sudah duhur 4 rakaat, yang bingung. Ya, itu karena ngerjain yang muakkadah dan ghairu muakkadah. Ntar yang 2 rakaat ada juga hadisnya. Tapi ini karena kita fikih, nggak diambil kitab-kitab hadis. Kalau Anda kasih lagi hadis, kan waktunya habis. Ya, kecuali kita membahas masalah hadis, lain lagi ceritanya. Tapi kalian yakinin semuanya ini sumbernya fikih adalah Quran dan hadis. Ya. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Kemudian 4 rakaat, arba'u rakaatin qabla asri, 4 rakaat sebelum asar. Ya, 4 rakaat sebelum asar. Nah, kalau yang lagi mau sholat asar udah ke masjid, kalian udah tahiyat masjid, nungguin sholat wajib asar belum dikerjain, azan udah, ya daripada bengong-bengong, sholat 4 rakaat, jangan 2, 4. Karena itu sunnahnya, ya 4 rakaat. Oke? Cara pengerjaannya tentu kalau mau sama seperti duhur tadi. Jadi kan 2, 4. Nggak usah pakai ada namanya tahiyatul awal, ya, langsung, ya. Jadi nggak pakai tahiyat awal. Tapi kalau mau 2-2 boleh, ya. Tapi kalau yang malam 2-2, yang 4, ya, yang siang boleh. Baik, kemudian rakaatani qablal maghrib wal isya, dan 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Paham ya? Nah, 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat sebelum isya. Fadilahnya banyak, ya, keutamaannya dalam hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, apa faedahnya? Faedahnya daripada sholat rawatib ini, faedahnya, keutamaannya, keuntungannya kita sholat sunnah rawatib ini, buat apa? Annaha jawabiru lil faraid, bahwasannya untuk menambal daripada sholat fardu, bukan gantiin, paham ya? Posisinya bukan menggantikan, tapi apa? Menambal. Paham ya kata menambal ya? Ini kan pada tukang semua nih. Paham artinya tukang, suka ngerjain rumah juga. Kalau rumah kita kira ada bocel-bocelnya atau bocel, ada retaknya, ada rusak-rusaknya, kalian tambal. Kayu juga begitu, namanya nambal bukan gantiin. Jadi yang namanya sholat fardu nggak bisa digantikan kecuali dengan yang fardu. Jadi orang pernah ninggalin sholat 10 tahun, wajib qada 10 tahun. Mau cepat, ya kerjain. Habis subuh lagi 2 kali, tinggal 5 tahun. Ya, nggak pakai 10 tahun. Yang penting dia ngerjain 3 kali, berarti tinggal dibagi aja lagi terus. Ya, jadi habis sholat subuh lagi adaan kodoan itu barang sunnah ucapannya. Ya, walaupun kita ngerjakannya adalah kodok karena di luar waktu. Nah, kalau udah namanya kodok kapan aja, misalnya, ya, misal kalian nih lagi sholat, ya, isya udah kelar nih sholat isya, waktu kan masih panjang tuh jam 8. Karena kalian pernah meninggalkan sholat yang dulu, udah aja, ya, sholat subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Paham ya? Subuh salam udah selesai, sholat lagi zuhur, sholat lagi salam, sholat lagi asar, salam, sholat lagi maghrib, sholat lagi isya. Boleh juga ketika habis sholat subuh selesai, sholat subuh. Habis sholat zuhur,
sholat zuhur. Kalau ada kita pernah meninggalkan, mungkin karena kebodohan kita dulu waktu umur 15 tahun udah balik sampai umur 20 baru benar nih, baru tobat ngerjain, berarti berapa tahun tuh? 5 tahun, selama 5 tahun kita kerjakan. Tapi kalau kita mengerjainnya lebih mau banyak, ada sholat subuh 2 kali, tinggal hitung aja kan, udah pintar. Berarti nggak 5 tahun lagi, ya tinggal 2,5 tahun. Nah, ketika kita baru menggantikan sehari meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosa kita yang meninggalkan. Kenapa? Karena udah ada niat. Ingat, niat itu berbarengan dengan pekerjaan. Kalau cuma niat doang dikerjain, nah, paham ya? Jadi niatnya ketika ngerjain baru sekali aja, tapi meninggal, Allah ampunkan karena kita udah ada kerjakan. Atau kita mengerjakan meninggal, udah insya Allah dapat ampunan Allah. Allah Maha Pengampun. Tapi jangan bawa Allah Maha Pengampun, tapi kagak dikerjain. Ya, dan nggak bisa. Udah yang dulu-dulu sudah nggak bisa. Kalau namanya puasa, yang namanya sholat itu nggak bisa. Yang namanya cuma dibayar atau udah kalis atau nggak kalis. Yang dulu-dulu udah diampunin, nggak bisa. Ya, harus tetap dikerjakan. Itulah taubatnya kita kepada Allah. Ya, itu sholat pentingnya. Jadi, Habib, tapi saya ngerjakan sunnah. Tinggalin dulu yang sunnah-sunnah. Kalian zuhur 4 rakaat, sunnahnya kan ada nih. Ba'diyah, qobliyah 4 rakaat 2-2. Daripada ngerjakan itu, mendingan kerjakan yang wajib yang kita tinggalkan. Paham nggak? Ini dikerjakan bagi yang nggak tengah ninggalin sholat. Kalau kita pernah ninggalin sholat, artinya kita punya kodok, lebih baik kerjain yang kodok. Paham tuh ya? Baik. Ini kita balik lagi faedahnya sholat sunnah rawatib ini. Ya, bukan sholat sunnah yang lain ya, sholat sunnah rawatib ini yang iringan dengan fardu untuk menambal daripada sholat yang fardu. Fatajburul khalal wa naqsal ladzi yaqa'u fil faraid, untuk menambal kecacatan ya, kekurangan di dalam melakukan sholat fardu yang terjadi. Anda tanya, inti ini kira-kira udah sempurna nggak sholat? Ya, inti sempurna kali. Kalau ada banyak cacatnya nih diantaranya nih sah-sah, bukan batal ya. Kalau kalian mengerjakannya batal, mesti wajib diulang. Kalian batalnya tadi ini isya nih nggak benar, rukunnya ditinggal, wajib nggak ulang? Wajib. Ini benar, cuma ada cacat-cacatnya. Paham ya? Seperti apa kecacatan? Nggak khusyuk, pikiran kemana-mana. Itu kan cacat, orang namanya sholat khusyuk bener-bener, ini kagak, khusyuknya 5% gitu. Makanya jangan tinggal yang sunnah, biar ngerapiin, nambelin. Walaupun sunnah kita juga gak khusyuk, ya. Sami mawon, ya. Tapi ingat, karena kita mengikuti daripada ittiba' lin Nabi Muhammad SAW, mengikuti Nabi. Nah, dari situlah ya Allah rapikan tuh sholat kita yang wajib, ditambal, dirapikan sama Allah Ta'ala, ditambal. Kita yang nambelnya tuh yang rapikan Allah cinta. Satu. Kedua, apa lagi keuntungannya sholat sunnah rawatib ini? Yanalu bihal musalli mahabbatullah. Dia mendapatkan daripada kecintaan Allah. Ya, sesuai dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Senantiasa hamba aku, dalam hadis qudsi ini. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, senantiasa hambaku. Ya tahu ya, Allah mengatakan hambaku senantiasa yataqarrabu, dia mendekati ilayya kepada aku. Senantiasa hambaku selalu akan terus mendekati aku dengan apa? Bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibba, sehingga aku cinta padanya. Jadi yang mendekatkan kita kepada Allah, dicintai Allah dan Rasulnya dengan yang sunnah. Makanya kenapa ulama-ulama Masya Allah begitu gemarnya dengan yang sunnah. Baik dari sholat, dari puasa, dari haji umroh namanya. Ya, kemudian apa lagi? Makan dengan cara yang sunnah, masuk kamar mandi, semua pokoknya yang sunnah. Tapi sunnah yang terbesar adalah sholat, karena ibadah yang paling afdal sholat, tentu mengiringinya kepada yang Makanya kita lihat Sayyidina Ali Zainal Abidin 1000 rakaat, imam ini 100, 200 di dalam ibadah sholat sunnah, karena itu yang
paling mendekati dia kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya kalau baris berbaris itu yang paling depan kan, sok yang paling dilihat gitu. Insyaallah orang yang banyakin sunnah pun kata Nabi Muhammad SAW dia paling dekat dengan aku. Nah, begitu kerjain ya, selain mulut kita zikir dengan sholawat, gerakan badan kita menjalankan apa yang menjadi sunnah ya. Nah, bukan sholat aja, banyak sunnah-sunnah. Makan, ingat ini sunnah Nabi, begitu aja. Apapun, duduk di majlis, ikutin cara sunnah Nabi. Bagaimana caranya? Tentunya belajar. Dari mana? Ya, Anda nyebarin semua. Ya, Anda buka kitab akhlak yang di situ kalian bisa belajar. Yang nggak sempat datang, ada YouTube-nya. Ya, sekarang Anda bikin live juga di mana? Di TikTok. Enggak dicari duit buat makan, nggak bakal. Ini nggak makan. Ya gitu-gituan, karena tahu sendiri kan ada iklan-iklan ya, dari pemerintah aja nggak makan. Ini makan dari keringat Anda. Kalau ada hasil-hasil begitu pun, ya seperti yang misalnya bikin yayasan, ada sumbangan dan sebagainya, nggak pernah. Anda paling beliin misalnya karpet, pokoknya sesuatu yang nggak masuk ke mulut Anda, baik mulut Anda dan mulut keluarga Anda. Ya, paham ya? Dulu karena Anda pernah bantuan 2 kali nih anak Anda itu masuk rumah sakit Pasar Rebo. Ya, sebagian anak murid Anda sudah tahu. Ya, mungkin Allah jaga hal-hal demikian. Paham tuh ya? Jadi jangan dianggap Anda begini-begini, wah buat nyari makan. Enggak, kalau nyari makan kan buat makan. Enggak, karena Anda nggak nyari buat makan. Ya, misalnya dapat dari YouTube, dari ini, wah bisa angkara miliaran, gue beli tanah yang banyak. Dibikin majlis yang gede, benar nggak? Ya, atau nih bangunin tingkat lagi yang gede. Ya, kalau buat makan enggak, masih alhamdulillah masih ada bisa jualan kamir, jualan dodol. Yang penting keringat seperti kalian berkeringat nyari yang halal. Adapun dapat sumbangan-sumbangan ya kan ini kan begini-begini kan sudah sendiri ya. Kita lagi nonton iklan bedak. Auratnya kemana-mana lah coba. Ya, dapat sisi dari situ. Ya, ini untuk menjaga ke apa namanya? Kewaraan yang dijalankan oleh ulama. Paham ya? Gitu. Baik, udah sampai situ. Kemudian waktuha, ya, waktu-waktunya, ya, dibahas waktu-waktunya. Karena nanti yang namanya sholat sunnah seperti qobliyah, ya, kalau kalian udah tahu ilmunya itu bisa dikodok, ya, bisa ditakhir. Kalian biasa sholat sunnah subuh atau kalian biasa sholat sunnah rawatib nih qobliyah, masuk ke masjid. Ini bukan waktunya lupa atau ini. Ada waktunya inti hadir, cuma kalau inti kerjakan, sholat jamaah akan didirikan. Tuh, paham ya? Buru-buru datang, udah mau takbir tuh. Jangan sholat sunnah, ikut berjamaah. Entar udah selesai, baru kerjakan qobliyah. Kalau ba'diyah nggak bisa, karena ba'diyah kan setelah, paham ya? Ba'diyah kan setelah sholat fardu, ya nggak bisa didahulukan. Tapi kalau qobliyah, ya, karena mendahulukan yang wajib, qobliyah bisa dikerjakan setelah kerjakan itu. Di sini ada di kitab ini, ntar di kitab Fathul Mu'in ada penerangannya. Ya, mudah tuh, ya. Tapi ingat, kalau ke subuh, ya kita lupa, habis itu Anda ngerjakannya udah masuk terbit, nggak jadi masalah. Yang penting udah jadi wirid. Udah jadi wirid. Kalau nanti nggak pernah ngerjain sunnah, ya beda, nggak pernah ngerjain sunnah subuh. Ya, tentu habis sholat subuh ngerjain sunnah, itu nggak masuk. Tapi yang udah jadi wirid, saking apanya tuh, saking pentingnya supaya sesuatu yang tinggal nggak ditinggal. Begitulah ya ulama-ulama tuh. Ya, inti baca-bacaan yang nggak biasa baca ini maghrib atau karena ada sesuatu hal, ya udah kerjakan dulu yang wajib. Temukan orang ini, ntar bisa bacanya waktu isya atau nanti besok nggak jadi masalah. Ya, itu. Baik. Qobliyah ka waqtil fardhah, seperti waktu yang fardu. Fa idkhulu waqtuha bidukhuli waqtil fardiyah yakhruju bi khurujihi. Ya, jadi waktunya qobliyah yaitu masuknya waktu dengan masuknya waktu fardu. Setelah adzan masuk tuh qobliyah sampai keluarnya waktu sholat. Ya, jadi ketika sholat selesai itu. Itu udah tahu itu, nggak pakai dicatat lagi qobliyah. Jadi kalau qobliyahnya masih entaran, karena banyak ulama-ulama masuk waktu zuhur, dia mengerjakan qobliyah, entah sholatnya baru jam 1. Ada.
Kenapa? Sibuk baca Quran dulu apa dan sebagainya. Jadi bukan lantas qobliyah langsung, enggak. Malah kalau inti baca hadis-hadis Nabi itu, Nabi sholat subuhnya aja udah mendekati, ya, udah agak remeng-remeng tembus, ya, kira-kira sekitar 20 sampai setengah jam kemudian. Kenapa? Karena amalan subuh banyak yang dibaca, dan itu dibaca oleh Nabi Muhammad. Bahkan sunnahnya itu sampai bebaring. Ya, cuma kalau inti modelnya pas bebaring tidur lagi. Ya, tapi kalau di masjid nggak mungkin ya dibangun orang. Ada bacanya, dibaca oleh Nabi, Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar. Ini selamat dari neraka. Ya, ada bacaannya, makanya itu ada belum kasih ntar. Itu kan orang kerja. Ya, akhirnya ntar digantem sama bini nggak jalan-jalan. Ya, bagian inti yang dikasih yang amalan duit datangnya, napas duit datang. Gitu. Kalau itu amalan sufi deh. Ya, panjang, ya, ada di kitabnya Habib Umar bin Hafiz, kalau inti punya apa namanya, Khulasoh. Nah, itu ada di situ, itu di kitab Habib Abdullah begitu. Itu amalan-amalan Nabi. Jadi nggak ada amalan Ba'alawi ini melainkan nggak keluar dari sunnah, ya, dari sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kenalin orangnya dulu. Ketika kenalin orangnya, baru kalian nggak mengatakan khurafat. Karena nggak kenal, disamain sama dirinya yang anak SD, nggak nyambung kepada anak kuliah. Kenalin dulu anak kuliah gimana. Ketika bicara kuliah, nyambung nggak? Nyambung. Kuliah kagak, SD juga kagak tamat. Ya, dengar sepotong lagi cerita anak kuliah lagi ngobrol. Ngomong nih temenin anak SD. Ngomong apaan itu? Khurafat itu. Anak kuliah lagi ngobrol tentang TLC gitu. Ya, pahamin ya. Anda masih SD di nyampe gitu. Kenapa ya? Karena biar kata SD Anda nyampurnya sama anak kuliah. Ya, begitu paham ya. Itu anak SD tapi nyampurnya sama anak kuliah atau mengetahui akademis anak kuliah. Jadi ketika anak kuliah ngomong, Anda paham walaupun gue belum belajar. Ya, nggak bakal nyalahin begitu. Makanya juga jangan juga guru-guru agama ceritain keramat-keramat aja, tapi ceritain bagaimana mujahadahnya mereka di dalam, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini bacaan-bacaannya nih kalau inti mau baca, ya. Nah, udah sampai situ doang tuh, ya. Ini setelahnya ini tentang baqiyatun nawafil, ya, seperti sholat tasbih, sholat tahiyat masjid. Biar tahu ilmunya nggak apa-apa. Sholat tasbih sekali seumur hidup inti kerjain. Paling enak tuh di bulan puasa, ya, menjelang mau buka apa, mau sahur dah dikerjain. Daripada nggak bisa tidur, cuma ngerokok ngopi, sholat tasbih. Ya, walaupun seumur hidup sekali. Kalau ulama-ulama tiap minggu itu sholat tasbih. Ya, pengerjaannya bagaimana nanti kita akan bahas. Baik. Segitu doang Mbak Dia, ya. Baik, nih ya. Dalam tanbih penting, ini penting kata kitab Fathul Mu'in. Ya juzu takhiruha rawatib al-gabliyah anil fardi. Ya, wa takunu adaan, tetap dia jatuhnya adaan. Boleh mengakhirkan rawatib gabliyah dari fardu dan masih tetap halnya tidak qodok karena tidak keluar dari waktu seperti zuhur. Mestinya kan din gabliyah. Tapi karena masuk waktu udah sholat fardu, dia ikut berjamaah. Saat berjamaah dia ngerjakan yang gabliyah, boleh. Tidak qodok karena jatuhnya masih di waktu zuhur, ya. Jadi berapa itu? 4 tambah lagi 4, 8, nggak jadi masalah. Karena kalau dikerjain 4 ini akhirnya selesai, orang udah sholat berjamaah, ya. Ya, contoh waqat yusannu kana hadara was sholatu tugomu tuh. Dan sungguh kadang disunahkan, ya, ketika dia hadir untuk sholat, tapi sholat yang wajib setelah ditegakkan. Al-garubat atau udah dekat igomatuha, udah waktu di igomah. Kita tahu nih orang udah mau Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, udah sholat dulu yang sunnah. Jangan. Ya, karena seafdol ikut berjamaah yaitu kita bisa hadir ketika imam takbiratul ihram. Paham ini di sini ya? Jangan sok genep dah. Sunnah dulu. Tinggalan 1 rakaat. Sayang, padahal kalian udah di situ. Kecuali kalian masih di jalanan kali, nggak bisa terbang kan. Ya, udah di situ. Sibuk sama yang sunnah. Wajib ketinggalan. Padahal berjamaah paling afdol. Sholat berjamaah sendiri bandingan 27. Pakai siwak, ya, siwak kalian bukan kecil.
Jangan lebih dari kurang dari 4 jari itu fadilah siwak. Ya, inti bersiwak itu 70 rakaat. Ya, pahalanya. Sholat lagi di Mekah seperti sholat di masjid itu seperti 100.000 di masjid yang lainnya. Bukan di rumah ya, di masjid 100.000 masjid yang lainnya. Mudah-mudahan ya Allah bisa berangkatkan kita. Ya, amin ya rabbal alamin. Udah niat aja, ambil nabung dikit-dikit walaupun 500 perak, tulis tuh bikin celengan haji dan umroh. Iya, umroh taruh 500 perak, ntar doanya nekasih. Wah, Habib kapan perginya? Udah naruh, tato baru 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, tato dapat objek kan. Benar enggak? Iya, yang penting kan niat berbarengan walaupun cuma naruhnya 500 perak, itu istilah buat aneh. Masa iya ente naruh 500 ya, rokok aja bisa 20.000. Naruh 20.000. Ini hari nggak ada, nggak apa-apa, yang penting ada paham tuh, ikhtiar. Jangan sampai nggak ikhtiar bikin celengan, tulis ya Allah buat umroh. Gitu, paham ya? Gitu. Wala takdimul ba'diyah alaih, dan nggak boleh mengerjakan ba'diyah didahulukan ba'diyah, nggak boleh. Ya, jadi ba'diyah nggak boleh didahulukan. Ya, aneh majuan capek, ntar habis sholat gue mau jalan, ba'diyah diduluin. Jadi habis sholatnya dia mau jalan, kan mesti habis sholat kan ba'diyah. Dia nggak ba'diyah sebab mau jalan, diduluin, nggak boleh. Ba'diyah itu kan setelah sholat. Kalau Qobliyah sebelum sholat, tapi boleh diakhirkan. Kenapa? Karena kita penting sama yang wajib, ya sunnah muakkadah, yaitu sholat berjamaah. Ya. Baik. Nih, nanti baca nih amalannya nih. Ana baca di kitabnya Imam Ghazali, di Imam Ghazali, ya. Yaitu tentang sunnah-sunnah yang kita baca di dalam sholat rawatib. Biasain bacanya kuliah sama kulhu. Yang Anda udah bilang tuh ya, kuliah sama kulhu. Nah, di sini di kitabnya Imam Ghazali disebut, di kitab Fathul Mu'in disebut. Jadi bukan 1-2 kitab lagi yang Anda temukan, dan ini kuat ya. Ini untuk ngambil khasiat dari kata alam. Ya, bukan alam yang Mbah Dukun nyanyian, bukan. Ya. Wa yusannu takhfifuhuma wa qira'atul kafirun wal ikhlas min fihima bi khabari Muslim wa ghairi. Ini dalam kitab Sahih Muslim, bahwasannya sunnah kita membaca sholat sunnah, yaitu surah Al-Kafirun dan surah Al-Ikhlas. Nah, kemudian wa min aidon, dan juga fihima alam nasroh laka sodrok wa alam taro kaifa fa'ala buka. Nah, itu terutama di dalam sholat sunnah subuh. Nah, jadi 2 pendapat ini, maka ulama menggabungkan. Kalau inti sempat waktunya masih luas, gabung. Ini biasanya baca alam nasroh, baca kuliah. Kemudian alam nasroh udah selesai, bismillahirrahmanirrahim, lanjutkan kuliah. Kemudian ayat kedua baca alam taro, setelah itu baru kulhu. Nah, di sini ya, di kitab Imam Ghazali juga sama, wa inna man dawama ala qiraatihima fihima zalat anhu illatul bawasir. Siapa yang membaca dan mendawamkannya, ya insya Allah hilang daripada penyakit bawasir. Bawasir penyakit apa? Penyakit ambeien, ya, atau penyakit wasir. Ya, itu bahasa Arabnya bawasir. Kenapa? Karena kata ulama tuh kan kita baca ya alam nasron, ya. Kemudian ada apa lagi? Alam taro, ya. Nah, ini alam. Ini kan alam tidak akan, artinya apakah. Kalau bahasa kita lebih enak, tidakkah engkau tahu, kan gitu. Apakah tidak? Ya. Tapi kalau ini dipotong, paham ya? Ini jadi gabungan, maka alamun adalah apa? Penyakit bahasa Arabnya. Paham nih? Kalau di satu-satuin ya apakah, lam ada artinya tidak, paham ya? Nah, tapi kalau alamun satu kalimat namanya penyakit. Jadi dari ngambil khasiat begitu ulama, ya. Nah, jadi itu dibaca alam nasroh dan alam taro. Jadi
Lebih konkretnya lagi, baca Alam Nashrah, kemudian kuliah, rakaat kedua baca Alam Taro dan Kul ya. Itu terutama di sholat sunnah subuh. Adapun sunnah yang qobliyah yang lain, zuhur, maghrib, asar, apalagi isya, itu cukup kuliah sama kulhu. Wa yusannul jami' fihima bainahuma tuh, bainahunna. Maka disunahkan menggabung tuh dua surah itu yang tadi Anda terangkan. Itu pertama pendapat daripada ya bil warid dengan apa yang datang. Ya bil warid itu berarti datang dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittiyanu bil warid. Akhadha mimma qallahu an-Nawawi. Ya berarti Imam Nawawi. Ya. Wakila afdaluha zakah. Wah, ini dia yang dibilang yang tadi Anda bilang apa deh? Seafdal-afdalnya sunnah adalah sholat sunnah, ya. Walaupun ada pendapat gila-gila, berarti pendapatnya lebih dikit, seperti puasa, sunnah puasa. Jadi kalau yang dengar, oh sunnah puasa, oh yang bagus sunnah di dalam haji, sunnah di dalam apa lagi, sunnah di dalam zakat dan sebagainya. Ya, tapi yang paling kuat adalah sunnah di dalam sholat. Wassolatu afdolu ibadatil badan. Sholat adalah afdol ibadah badan. Jadi ibadah badan nih, ibadah kita kan banyak. Ibadah kita ibadah badan yang paling afdol adalah sholat. Ba'da syahadatain, setelah dua syahadat. Itu yang paling vital itu. Berarti beramal 1000 kali haji, 1000 kali sholat, sampai jidat inti bukan hitam lagi, sampai berjendol. Tapi kalau nggak punya syahadat, maka jaga syahadat inti sampai mati. Jangan pernah jual syahadat inti. Tahu dua syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Maka selalu perbarui kita. Nah, makanya kalau orang Islam nggak sholat, kapan dia syahadat? Karena setiap sholat kita ngapain? Syahadat ya? Ini waktu tahiyat syahadat kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Sebelumnya salam dulu kepada Allah. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kemudian itu disalam sama Nabi lagi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Itu pakai afun nida. Jadi Nabi di depan kalian. Assalamu alayka, bukan alaihi. Ya, kalau alaihi salam kesejahteraan atasnya. Berarti orang ketiga, orangnya di mana tahu? Terserah mau di Madinah ke di Mekah di mana. Tapi kalau assalamu alayka berarti di depan kalian. Cuma kalian gak lihat. Kan ya? Syahali Gosong cucunya, nggak cerita di sini. Ntar jadi dibilang halu lagi. Kalau itu orang yang punya hubungan dengan Rasulullah, dijawab dengan Rasulullah. Kita nggak punya hubungan, nah kita aja salam sama orang bini kayak dijawab, ya Rasul lagi. Emang berantem mulu, Assalamualaikum, nggak dijawab bini. Ini inti assalamualaikum, tapi dengan K langsung, assalamualaikum. Paham ya? Seperti kalian assalamualaikum, kita salam karena ada orang apa enggak? Kita ke rumah orang, ada orangnya, atau kita lihat ada orang, kan kita beri salam. Itu kan hitop tahu hitop ya, yang diajak bicara. Siapa kita ajak bicara? Nabi Muhammad SAW. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu dialognya Allah tuh waktu Isra Mi'raj. Nabi dialog sama Allah. Nabi duluan kasih salam at-tahiyatul. Dulu belum ada pakai salam, dulu pakai at-tahiyat. Sama, itu salam. Tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatu lillah. Semua ini salam kebaikan dan semuanya milik Allah. Langsung Allah beri salam sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah sebutnya enggak ya Muhammad, ya ayyuhan Muhammad. Boleh kan? Orang hambanya. Tapi Allah hormatin titel Nabi Muhammad. Tuh, makanya menghargai titel orang boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa. Yang penting bukan carmuk. Bukan carmuk. Masya Allah dokter Anda kenceng. Ada tujuan ini. Teman anaknya. Gak ada, tapi memang dia haji disebut haji, gak apa-apa. Kalau dia ini gak apa. Ya, orang sekarang memang sirikan sih bahasanya. Ya. Susah. Jadi ayyuhan nabiyyu, wahai nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi jawab lagi,
salamnya Allah. Setelah diberi salam, yang dibawa bukan diri beliau aja, dibawa orang-orang soleh. Assalamu alaina, sejahtera atas kami, wa ibadillahis, tuh dibawa orang-orang soleh. Ya, malaikat yang lihat menyaksikan kekasih ini, ya saling apa? Saling beri salam. Mereka semuanya para malaikat langsung menyaksikan bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Ya, sering berbarui, itu mau tidur, ini sering juga syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna, ya selain kita bersyahadat di dalam sholat. Bagaimana kalau umat Islam ngaku orang Islam tapi nggak pernah sholat? Kapan dia syahadatnya? Ya, udahan hari-harinya nggak syahadat, apalagi mulutnya naudzubillah ya menyindir orang, memaki orang, ngatain orang, yang ngatain itu bisa memplesetkan dari keimanannya dia. Matinya nggak beriman kepada Allah Ta'ala. Masuk nerakanya abadi, abadal abidin, selama-lamanya, karena nggak masuk lagi dalam kategori umat Islam. Walaupun bersorban, berini dan sebagainya. Nanti pelajar inti apa yang menyebabkan ya orang masuk ke dalam ya kekafiran. Sholat ibadah badan yang paling utama setelah syahadat. Kemudian wa fardhuha afdhalul furud wa naqluha afdhalun nawafil. Dan sholat adalah fardu yang paling utama, sholat sunnah adalah sunnah yang paling utama tuh. Ya, jadi karena sholat itu adalah fardu yang difardukan Allah, ya difardukan Allah kan ada puasa, haji, adalah sholat, maka sunnahnya pun menjadi paling afdol. Makanya urutan Islam adalah pertama apa? Syahadat. Setelah syahadat, sholat kita. Ya, makanya sholat lain dari yang lain. Allah fardukannya ketika Nabi diundang Allah Ta'ala untuk ketemu. Face to face langsung Allah berikan langsung tanpa perantara. Tapi ibadah yang lain melalui malaikat Jibril. Semuanya syariat di bumi. Hanya sholat di Sidratul Muntaha. Ketemu Allah face to face. Ya. Kalau amanat Allah yang diberikan Nabi kemudian dikasih umat Islam, orang sudah langgar, ada orang siapapun dia, apakah pemimpin, teman, kawan kita dan sebagainya, dia nggak sholat, apakah pegawai kalian juga, apa siapa aja, kawan, boleh aja kita hanya kenal. Tapi ingat, kalau dia nggak sholat, berarti dia udah melanggar, mengkhianati amanat Allah. Maka jangan sekali-kali kasih amanat sama orang yang kagak sholat. Pasti suatu saat dia akan hianatin kita. Allah aja dihanatin, bahasanya gitu ya, bahasa sekarang Allah aja ditikung, yeah. Apalagi gitu. Tapi Habib dia sholat, lihat dulu sholatnya bener nggak? Paham ya? Jangan sholat yang disalahin. Dia tujuh sholat kok korupsi, dia sholat kok sholat, tapi dia bohong, sholat tapi kok dinipu, sholat kok tapi dihianat. Bukan sholatnya, sholat nggak salah, dia salah dalam melakukan sholat, jadi nggak dianggap sholat. Apalagi yang nggak sholat, karena kalau sholat udah pasti benar. Sesuai firman Allah, dan Allah nggak pernah berdusta, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya cari suami yang sholatnya benar pakai ilmunya, yang istri begitu juga, didik anak-anaknya, insya Allah benar semuanya. Ya, rapi udah, benerin sholatnya, yang udah sholat dibenerin sholat, yang belum sholat sholat, pelan-pelan benerin sholatnya, rapi udah. Ya. Nah kemudian setelah sholat dikatakan puasa. Ya, wa yalihal saum fal hajju, setelah puasa dikatakan haji, wa zakah, dan ada mengatakan zakat. Ya, wakila, tuh dikatakan ada pendapat kila. Kalau kila beda mekol, ya pendapatnya lemah. Afdhaluha zakah, adalah zakat dikatakan karena ibadah wakila som, ada mengatakan som, wakila haj, ada mengatakan haji, wakila ghairu zalik, dan ada mengatakan lain daripada itu. Ya, itu hilaf ulama, nggak jadi masalah. Ya, tapi yang paling utama adalah sholat. Baik. Dan kita tahu ini, sholat ini, yang rawatib ini tidak disunahkan untuk sholat berjamaah. Jangan lakon-lakon ya. Kita berjamaah, sholat wajib enggak, sholat sunnah dulu. Kita sholat wajibnya kan zuhur berjamaah, kita berjamaah juga. Enggak, jangan ada berdiri-diri, udah mojok ada. Ya, ganti tempat tuh bumi biar jadi saksi. Ya, paham tuh ya. Jadi sholat, kenapa kita di situ
indah. Kenapa? Untuk jadi saksi. Ya. Tuh. Ya, wa syuri'a liyukmila naqsal faraid. Disyariatkan yaitu untuk bisa mensempurnakan kekurangan di dalam sholat fardu. Bahkan waliyaguma fil akhirah. Kedudukannya nanti di akhirat, lafid dunia bukan di dunia ya. Magoma matal kamin minha li udrin kanisian kama nasso alaihi. Bahkan sholat sunnah ini yang tadi mengganti menambal kekurangan kita yang di fardu ini di dunia, tapi di akhirat nanti itu sholat sunnah kita bisa menduduki seperti sholat fardu. Tapi bukan sholat fardu ditinggal, menduduki. Kenapa? Karena ada uzurnya kita, seperti kita lupa. Kemungkinan kita sholat isya biasanya awal waktu, mungkin mau awal waktu udah dibawa teman jalan. Ada orang meninggal atau apalah dan sebagainya, kita ngurusin sampai rumah, kita langsung tidur. Yang biasa, coba deh kalian biasain. Pernah nggak lupa? Pasti ya, aneh gitu pernah. Karena isya biasa di awal, isya di belakangan, acara maulid sampai rumah, untuk keingetan. Tapi kan barangkali 70 tahun inti hidup ada yang dilupakan. Nah, paham ya? Bukan sengaja nih, kalau disengaja nggak bisa. Wajib diganti wajib. Tapi di akhirat kan sudah balik lagi, nggak bisa di dunia. Kata malaikat, jujur nih lo, ada 3 lo. Ada 3 sholat yang mau tinggal. Lo gimana lo? Walaupun lupa imam Allah kan nggak tahu, tapi bisa tergantikan berkat ada sholat sunnah. Ingat di akhirat. Jadi jangan inti lantas nggak sholat wajib. Aku nggak sholat wajib, sholat tarawih aja yang banyak. Goblok, ngapain sholat tarawih? Ini kan yang wajib cuma 17 rakaat, bener nggak? Tarawih 23. Itu kan goblok ya kan ada. Gak mau sholat wajib, mau sholat itu kan ya goblok amat. Ya, mau sholat wajib ke tahun 17. Pahamin deh ya. Ini tipuan dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab wa bizil ilma wa rizqi rahmah. Ini aneh kasih bacaan dari ya sampai bikin kopnya tuh kita dulu tuh. Cuma ini yang aslinya Anda simpan. Bagikan, mudah-mudahan cukup. Berapa biji bikin nih? 40, mudah-mudahan cukup. Nih, lagi. Ini bagikan biar cepat. Pak Adol. Hah? Enggak, yang ini yang lama. Ini yang lama, belum direvisi. Habis. Hah? Banyak gak yang perempuan? Ya kalau misalnya yang suami istri, kalau misalnya nggak kebagian, yang sendiri aja deh perempuannya deh. Ya, yang ini yang enggak sih dapat semua. Ya. Ini yang dikasih yang datang, yang nggak datang nggak usah dikasih. Ya, keenakan. Ini kasih buat yang ngaji, kalau yang ngaji nggak dikasih. Wah, gue minta dong, lo ngaji sama Habib gitu. Misalnya kita lihat, wah asik ini, ya, gue minta dong. Wah enggak, anda nggak dapat izin kalau minta langsung ke Habib. Ya, disyaratnya ngaji. Kenapa? Biar ngebiasin ngaji. Iya, lo datang ke praktisi aja biar bisa ini bayar sampai jutaan. Mau gue gratis lo ngaji. Ini juga gratis, ini nggak usah takut. Pahalanya insya Allah tuh yang butuh kopi itu. Ya. Baik, itu bahasanya usolli rakaataini min sunnatid duha ma'al istikharah lillahi ta'ala. Mudah-mudahan udah hafal ya. Bacanya waktu lagi takbir ya. Dibolehkan untuk menggabung sholat duha dan istikharah secara bersamaan. Udah bisa kan ya, baca aja kuliah sama
Setelah selesai dibaca tuh bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adad ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman ila mulkillah wa ala alihi wasallam. Ini selawat yang mana aja boleh. Yang duluan nanti selawat yang gampang dong. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang inti apal deh. Ini masukin salat miftahi babi rahmatillah karena lepas gitu ya. Karena sebagai kunci ya, miftah itu kunci daripada pintu, bab itu pintu, kunci pintunya rahmat Allah adalah Nabi Yuna Muhammad. Jadi kalau inti mau dapat rahmat Allah, rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu kuncinya. Ya, ada nama fi'ilillah sejumlah bilangan ilmunya Allah. Salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi. Ya, yang langgeng, yang kekal. Ya, seperti kekalnya kerajaannya Allah. Karena kekal itu selawat sama Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah berselawat sama Nabi aja kekal itu. Pakai fi'il mudhari'. Ayat Allah enggak bakal hilang karena Al-Qur'an. Al-Qur'an itu adalah godim, baki. Ya, sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu dan yang tidak ada habisnya. Jadi kekal. Baca asma Allah, ya Wahid, ya Ahad, ya Wajid, ya Jawad. Ya, ini mentauhidkan Allah nih. Ya Wajid, ya Jawad tuh Jawad jud apa yang sangat dermawan. Ya, angkat tangan inti. Rafi'un yadayhi, angkat tangan. In fahna minka min afhatin khair, minta nafah. Ya, minta hembusan kebaikan 3 kali sambil angkat tangan. Inti baca ya Basit. Wahai yang menggelar, tahu ente? Ya, gelar dagangan kan enak ya? Ya, ini digelar sama Allah Ta'ala di segi ente. Ya Basit, angkat tangan ente 10 kali. Kemudian kumpulkan lagi tangan ente biasa. Kan kalau doa begini nih, ketika lagi ya Basit, angkat ente punya tangan tinggian. Ya Basit. Jangan pakai malu-malu, minta sama siapa ya? Nah, Allah bukan berarti Allah di atas. Itu yang namanya minta begini, masa minta begini? Yang namanya minta dari bawah ke atas, paham ya? Bukan Allah bertempat di atas. Ya, itu permintaan begitu. Nabi kalau doa aja tuh sampai ketiaknya kelihatan, ya. Sungguh, ente kalau minta aja sama orang disungguh banget, Pak, minta Pak. Enggak ada kan orang minta Pak, minta Pak. Ada enggak? Ada enggak minta begini? Enggak ada. Mintanya sungguh banget. Amin manusia, amin Tuhan enggak begitu. Lihat aja orang sekarang kalau doa. Amin. Amin ini begini, makanya ditolak mulu. Amin. Kita tuh doanya sama Allah, bukan sama orang. Jadi orang lagi doa kan mintanya siapa? Sama Allah. Kita ngamin ini malas. Atau kita lagi baca doa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ada yang doa begitu, ada juga yang ngaminin sama baik. Ya, yang doa begitu, jangan paling kagak begini. Kalau bisa, nah, saya diloli kalau doa gitu tuh. Makanya kalau dilihat foto doa itu, foto-fotonya itu karena lagi berdoa ke foto gitu, sampai ngangkat. Ya, jadi sungguh-sungguh, nggak main-main. Obsud alainal khair war rizik, minta ya pada Allah kebaikan, rizik, wafiqna lisobatis shawab wal haq, biar dipertemukan dengan kebaikan, ya dijatuhkan kebaikan dan kebenaran. Wa zainabil ikhlasus sidik, ya minta diperhias ya dari keikhlasan dan kejujuran. Wa idna min syarril khalaq, minta dilindungi dari Allah dari kejahatan makhluk. Waqtim lana bil husna, ini tambahan ya, tambahan. Kalau aslinya kan langsung Allah ma'inkana tuh di situ. Bil husna, kemudian minta dimatikan dalam kebaikan, fil lutuf wa afiyah, dalam kelembutan dan afiyah ya. Afiyah ini kesehatan batin. Ya, kesehatan batin tuh afiyah ya, sihat itu sehat badan. Afiyah tuh lebih utamanya lebih apa namanya? lebih luas daripada kata sehat. Kemudian baru tuh ya memuji Allahumma inna duha'uk wal baha'uk wal jamala jamaluk wal quwwata quwwatuk wal qudratuk wal sultanuk wal azamatuk wal ismatuk ya. Ini panjang banget ya. Jadi itu pujianmu, kecantikanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, kerajaanmu. Begitu maksudnya memuji Allah. Nggak ada kerajaan kecuali kerajaan Allah, nggak ada keindahan selain keindahan Allah. Begitu maknanya ya. Allahumma in kana rizki
Ya Allah, sesungguhnya adalah rezekiku, wa ahbabi, dan kekasih-kekasihku. Ya, ahbab itu kasihku. Kok nggak ada istri? Ya udah, istri inti kekasih bukan? Kesayangan inti bukan? Kecuali inti nggak sayang, berarti nggak tersebut. Ya, anak-anak, murid-murid, pecinta-pecinta, masuk semua udah. Kalau disebutin istri, anak-anaknya atau disebutin, ya lu keburu mati. Panjang banget. Udah, udah pokoknya pecinta-pecinta inti, yang sayang-sayang sama inti, yang inti sayang sama dia. Masuk lagi global udah, wal muslimina abadan, dan muslimin abadan, selama-lamanya. Ya, inti doain tuh orang muslim, Masya Allah. Ya, makanya ngaji sama aneh nggak usah pakai minta doa, doain nggak usah, udah. Orang yang minta doa kan yang ngaji sama aneh selalu gitu. Ya, padahal aneh selalu doa, akan jadi inti nggak usah minta doa, aneh selalu kan doa jamaah aneh. Ya. Fis sama fanzilu, apabila rezeki kami ada, rezeki aku nih dan muslimin ada di langit, maka turunkan. Wa in kana fil ardi, jika adalah di bumi, fa akhriju, keluarkan. Wa in kana ba'idan, apabila jauh, dekatkan. Wa in kana qalilan, kalau sedikit, fakasirhu, banyakin. Wa in kana ma'duman, kalau enggak ada, faujidu, adain. Wa in kana haraman, jika adalah haram, fatahirhu, maka sucikan. Bihaqi, dan dengan haknya. Duhaik, ya, wa bahaik, wa jamalik, wa buatik, wa gudratik, wa sultanik, wa azamatik, wa ismatik, yang tadi itu. Ya, dengan hak Allah yang kuat, yang kuasa, kerajaan Allah. Allahumma atina fi kulli hinin afdal ma ataita, untuk ibadaka sholihin fi kulli hinin ma'al afiyah tama fit darini, amin. Berikan kepada kami ya Allah pada tiap waktu lebih afdol, ya, apa yang telah Engkau berikan atau diberikan kepada hamba-hambamu yang soleh pada setiap waktu, bersamaan dengan afiah yang sempurna fit daraini, yaitu dunia dan akhirat, amin. Nah, ini tambahannya buat sholat istikharahnya nih. Untuk sholat duha segitu doang sebenarnya. Ya, kalau ini biasa suka sholat duha, doanya segitu doang. Nah, ini tambahan buat sholat duha dan istikharah. Ya, Allahumma innal ilma indak wa huwa mahjubun ani. Ya Allah, sesungguhnya ilmu di sisimu dan dia itu tertutup atas aku. Ya, Allah lebih tahu, kita nggak tahu, tertutup. Kadang-kadang itu tahu yang disyaharkan. Tahu kan, tertutup. La a'lamu amran akhtaru li nafsi, dan aku tidak mengetahui perkara yang aku pilih untuk diriku. Wa qad fawwadtu ilaika, aku berserah diri, berpegang kepadamu, ya, amri, urusan aku. Jadi kita nyerahin ke siapa? Jika Allah, warjatu kalifati faqri fa arsyidni, dan aku mengharapkan kepadamu karena kekuranganku, kefakiranku, fa arsyidni, maka beri petunjuk kepada aku. Wa Allahumma illa habil umuri ilaik wa adhaha indak wa ahmadiha ajibatan lalaik bi khairil ulfi wa afiyah. Ini makna bebas saja biar cepat, biar gampang ngertiinnya. Ya, yang semua urusan, ya, yang Allah cintai, yang Allah redoi, ya, yang kita minta tentunya yang dicintai Allah dan Allah redho, bukan perkara yang Allah nggak suka, ya, bukan perkara yang Allah nggak redho. Jangan, hati-hati. Ya, fi khairil ulfi wa afiyah innaka tahul matasya wa anta kulli syai'in qadir. Dan engkau innaka taf'alu, dan engkau yang mengerjakan matasya'u, yang kau kehendaki, wa anta ala kulli syai'in qadir, yang sama-sama kita tahu, ya, Allah berkuasa. Allah berkhairu wakhtari, ya Allah pilihkan untuk aku. Allah mahadda doa min ijabah, dan ini doa dan darimu pengabulan. Ya, nah kemudian ini doa istikharahnya nih. Ini doa istikharah ini doang nih, tapi semuanya digabungkan. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmi wa astaghfiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdir wa la aqdir wa ta'lamu la a'lamu anta 'allamul ghuyub. Ya, kita meminta, ya, kepada Allah istikharah dengan ilmu Allah, dengan kekuasaan Allah, dan meminta dengan keutamaan Allah yang agung, yang mana engkau mengetahui, engkau kuasa, aku nggak kuasa. Engkau lebih mengetahui, ya Allah, aku tidak tahu. Namanya lagi istikharah kan kita. Dan Allah mengetahui perkara-perkara yang gaib. Allahumma kullu ma azamtu alaih wa nawaitu fi min sa'il umur wal asya fi hadzal yawm. Ya Allah, makanya istikharah tiap hari. Ya, jangan kalau ada maunya doang, kan hidup pilihan setiap hari. Ya, banyak yang kita bingung nih. Makanya kita baca setiap pagi itu sholat. Ya Allah, tiap-tiap yang aku azam itu tuh yang aku sedang azamkan.
Pahami bahasa azam ya? Yang aku sedang ada azam nih, ada tujuan. Wa nawaitu yang kita punya niat dalam pekerjaan, min sairil umur, dalam seluruh perkara-perkara kita, wal asya, dengan perkara sesuatunya apapun juga fi hadzal pada hari ini. Allahumma in kunta ta'lamu anna dzalika khairun li, apabila ya Allah, ya jika engkau adalah sesungguhnya engkau mengetahui bahwasannya perkara-perkara tadi itu yang kita udah sebut itu khairun li, baik untuk aku, fidini, dalam hal urusan agamaku, wa dunyaya, dalam hal urusan duniaku, wa ma'adi wa ma'ashi, bahasanya sama nih, yang untuk dunia dan akhirat, wa akibati amri, dan akhir dari urusanku, ajilihi wa ajilih, yang sekarang dan yang akan datang, yang masa depan, faqdur huli, pilihkan untuk aku, kuasakan untuk aku, wa yasir huli, dan mudahkan untuk aku, summa barik lifi, dan berkahkanlah untuk aku. Nah, sebaliknya lagi, wa in kunta ta'lamu anna dzalika syarrun, kalau ini perkara jelek buat kita, nggak jadi bagus, jelek, urusan agama kita, dunia kita, akhirat kita, ya, yang akan masa depan kita, maka apa yang kita minta sama Allah? Fasrifu anni wasrifni anhu, palingkan ia dari aku dan palingkan aku dari dia. Tuh, keren nggak bahasanya? Ya, kan kita kalau minta misalnya, ya Allah palingkan perempuan itu dari aku, kita yang mau, atau palingkan aku dari perempuan itu, nggak mau nih, kita minta dipalingin, benar, tapi perempuan itu yang ngejar-ngejar, repot juga lama-lama. Paham ya? Ini bahasanya keren, palingkan aku dari dia dan palingkan dia dari aku. Wah, benar-benar dipisah, benar-benar. Ini kan kita minta ngikut. Paham ya? Gitu. Ya. Bahasanya keren tuh ya. Fasrifu anni wasrifni an, palingkan ia tuh maksudnya segala perkara yang jelek, ya. Palingkan perkara yang jelek kepadaku dan palingkan aku darinya. Waqdur liyal khair, temukan aku dengan yang baik. Hai sukana, dimanapun ada, summa raddini, dan engkau ridho kepadaku, birahmatika ya arhamar, dan engkaulah yang paling sayang di antara yang penyayang. Wassallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Situ aja, wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma. Ya, bisa amalin sholat apa namanya, sholat duha dan istikharah masukin. Ini ada 2 lagi, insya Allah hari Minggu besok bulanan ya, di rumah pagi siang jam berapa? Jam 1 ngumpul. Ana mau kasih doa buat bayar utang ya, bayar utang. Anda kasih anak murid Anda ada yang utang-utang sampai sekarang belum bayar ya, kesian. Mending utangnya sama orang lain, sama majelis. Ya, satu Anda kasih amalannya udah lama banget nggak diamalin, anak murid Anda dikasih nggak diamalin. Ini amalan bukan tiap hari, kalau itu tiap hari baca, kan ibadah sholat. Tapi amalan-amalan nggak semua. Nih bacaan amalan ini nih buat bayar utang. Ya, kalau ada utang, nggak ada utang, ini nggak baca lagi. Dulu ada utang, Anda baca. 50 juta Anda punya utang, alhamdulillah kebayar. Ya, bayang nggak 50 juta. Oh, kalau anak murid Anda untung ame majlis. Kalau ada kolektor udah uber ya. Ya. Ini Anda amalin, ya Anda tulis nih 2020 Anda baru kasih anak-anak. Ya, ini sedikit aja palanya nih. Nah, hadis Nabi bukan bikin sendiri, bukan. Ini ayat-ayat Quran sama doa dari Nabi, ini dari Nabi. Doa limuat, nanti insya Allah hari Minggu ya. Biar inti datang dan inti ajakin, ya bilangin di grup, ya bayar utang. Udah dikasih, nggak diamalin lagi. Ini ada orang ratusan juta nih punya utang di Solo. Ya, ada tempat waktu itu, tempat Pak Faisal tuh ada. Ya namanya sama lagi begitu, ya kan dikasih. Udah lama belum ketemu lagi. Ya alhamdulillah. Ya mudah-mudahan udah lunas deh. Kalau nggak lunas dia pasti ngubungin kita. Qala li Mu'ad bin Jabal, berkata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad bin Jabal. Siapa Mu'ad bin Jabal? Yaitu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala u'allimuka du'atan ubihi kana alaika amsalul jibal minad dan qadallahu ta'ala. Qala Mu'ad qultu bala ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidakkah mau engkau aku ajarkan, maukah engkau, istilahnya itu bahasanya, aku ajarkan kepada kamu doa yang kamu baca
apabila kamu punya utang sebesar gunung, qadallahu taala. Ini Nabi yang ngomong. Allah akan tunaikan daripada utang tersebut. Mu'adz langsung bilang, "Bala ya Rasulullah." "Mau ya Rasulullah." Bacanya ada dalam Quran, "Qulillahummal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'idzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka 'ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar tulijul nahar fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bi ghairi hisab." Itu kalau di Hadramaut setiap subuh dibaca. Ya iya dibaca. Jadi nggak pakai ada punya utang aja dibaca. Ini gue kasih lu kalau ada utang aja dibaca. Kalau aulia-aulia ulama termasuk Anda setiap subuh baca ini. Ya, paham ya? Jadi karena apa? Hadis Nabi. Mau dibilang khurafat. Ya, udah ada hadisnya lagi yang dibaca daya ayat Quran. Makanya hati-hati ngatain orang khurafat. Ya, kalau Quran tuh dia berarti menghina Quran. Rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tuqti man tasya minhum wa tamnahu man tasya irhamni rahmatan tuqini biha an rahmati man siwa Allah maqdi anna dain wa amina minal faqr. Nah itu jadi setelah muji-muji Allah Ta'ala dalam ayat Allah, kemudian dari hadis Nabi, kemudian baru doanya di sini Nabi ajarin Allah maqdi anna dain, ya Allah tunaikan lunaskan utang kami wa amina minal faqr, dan kayakan kami dari kefakiran. Jangan jadi orang fakir, kan orang fakir deketin ke Quran, minta dikasih, ya. Mintanya siapa? Allah, ya. Besok insya Allah. Ya. Nah satu lagi itu 2 tuh aneh kasih tuh, wah masya Allah 2 biji, ya. Cuma ingat, ya biasanya kalau udah pada susah-susah nyari guru, pas udah dikasih kemewahan ngilang, males ngilang. Ini baca Allahumma besok ya hari Minggu insya Allah siang. Allahumma yassir lana ziarah Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah mudahkan kami untuk ziarah ke Mekah dan Madinah berkah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin salatan tarzuquna min ahli taufiq wa tuballighuna hudur baitil atiq wa ziyarati qabrihi wa Abi Bakar wa Siddiq wa Abi Bakar bin Siddiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu selawatnya ya dibaca 4 kali setiap hari ya, apalagi mau banyak nggak apa-apa karena ini panjang ya, banyakin baca sallallahu alaihi Muhammad aja ribuan. 10 menit itu 1000 ya, setengah jam 3000, 1 jam 6000 ini bisa baca. Jalan kaki aja itu setengah jam dapat 3000 ya, ini nggak kurang ribuan baca. Cuma sallallahu alaihi Muhammad yang ininya 4 aja bacanya, disuruh 4 yang banyak. Mau banyakan nggak apa-apa, menangis boleh ya, udah kepepet banget mau pergi. Ya, silakan nggak apa-apa, itu urusan inti, cuma ini baca 4. Selain itu banyak selawat-selawat pendek nggak apa-apa. Ya Allah mudahkan atas kami. Kemudian Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, selawat salam kepada Muhammad, sholatan tarzukuna, yang selawat itu memberikan rezeki kepada kami, ya berkah selawat itu min ahli taufik, daripada ahli taufik. Wa tuballighuna, kita minta dulu jadi ahli taufik. Ya karena banyak orang dapat duit banyak, duitnya miliaran tapi nggak dapat taufik, nggak pergi haji, nggak pergi umroh. Apalagi berangkatin orang pergi kagak. Watubalighuna, dan sampaikan kami huduro hadir baitil atiq ke Makkah. Itu baitil atiq ke Makkah karena ini kan sastra ya di dalam kalimat selawat. Wa ziyarati qabrihi, dan berziarah ke kubur Nabi Muhammad. Wa Abi Bakrin Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya, karena baitil atiq wa ziyarati qabri wa Abi Bakrin Siddiq ya, kalimat-kalimat indah di dalam selawat. Wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Insyaallah panjang umur sehat afiat ya, dibagikan hari Minggu ya, hari Minggu insyaallah itu yang kita bagikan ya. 2 nih ya, berarti masalah ini yang ini. Nah ini hadiah lagi buat inti itu kan bersatu ya, dibagikan ya. Yang belum dapat, yang udah dapat sih waktu itu Anda pernah bagikan hari Minggu. Ingat tuh, biasanya Anda kasihin hari Minggu, bulanan. Kalau bulanan datang tuh Anda sering bagi-bagikan. Ini mengingat kemarin bulanan banyak nggak datang, Anda kasih. Tapi kalau bisa datang bulanan, Anda kasih bulanan. Sebab kalau bulanan kan enak. Kalau hari malam begini kan tuh lihat waktunya udah 10:30. Ya kesian inti yang jauh-jauh. Yang hari Minggu kan waktunya luas. Yang udah dapat ya. Itu Anda nggak terangin lagi tuh, ada tahu bacaannya.
Itu untuk memperlancar rezeki. Ya. Bagian ke orang perempuan. Ya, itu yang subuh, ini bilang sholat sunnah subuh, sebelum sholat subuh baca subhanallah bihamdihi subhanallah azim astaghfirullah 100 biasain. Baca tuh ya. Mana hadisnya? Ada hadisnya juga itu. Ya, ada sahabat Nabi ya kesusahan. Apa ini? Hah? Oh, yang kelebihan. Yang kelebihan tadi yang masukin, cari tempatnya. Ya. Itu duha. Itu balik. Itu sama juga. Oh, yang itu habis ya udah. Ya. Itu sahabat Nabi Muhammad SAW datang ke kamar Rasul, ya. Dia punya apa namanya? Dalam keadaan fakir, dalam keadaan miskin. Kemudian Nabi kasih bacaan. Apaan? Hah? Apaan? Salah. Oh, ini sholat mayit ini. Oh, iya, sholat mayit. Iya. Ya nanti kapan-kapan yang sholat mayit, pas kita bahas sholat mayit, kita kasih rukun-rukunnya, kemudian baca-bacaannya. Jadi bacanya lebih panjang, jangan cuma Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu aja. Taruh di sini. Kapan di ini. Ini satu bundelan tuh, satu laci, ya, apaan aja. Yang punya anak atau yang sedang bininya lagi ngidamnya udah mulai ini, minta bacaannya ada. Ya, peliharaan buah anak supaya anaknya selamat, istrinya selamat, nggak kekurangan apa-apa, nggak cacat dan sebagainya. Ya, terus ini nih, taruh situ. Itu bacanya apa? Subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Apa lagi terus di bawahnya? Ya Fattah ya Razzaq ya Kafi ya Mughni ya Rahimu. Itu asma Allah ya, soal rezeki itu. Allah maha kaya, maha pengalah, maha kuat dan sebagainya. Kemudian di bawahnya subuh, zuhur baca la ilaha illallah al malikul hakul 100. Habib Umar bin Hafiz pernah ceramahnya kasih tahu tuh amalan dari beliau. Memang itu dari Nabi semua itu. Ya, ada hadis-hadisnya bagaimana untuk mempermudah dalam rezeki. Kemudian jangan tinggal baca ratib. Ya, walaupun ada yang nggak bolehin baca ratib, biarin. Ya, karena anak dari Kiai As'ad Samsul Arifin, ya, seorang ulama besar NU di zaman Kiai Abdul Syekh, ini boleh cari di YouTube, di Wikipedia tuh siapa Kiai As'ad Samsul Arifin, seorang ulama besar. Beliau ya yang ceritakan anaknya langsung, beliau ada tuh YouTube-nya, ya, anaknya suaranya perempuan. Ya, beliau Kiai Samsul pas di zaman Belanda dan Jepang, ya, baca kasih amalan karena beliau juga dari Syekh Ulil Bangkalan, amalan ratib haddad untuk dibaca. Bahkan beliau dengan kacang hijau dikasih murid-muridnya. Kadang ketembak dari Belanda. Menurut pengakuan dari anak. Ya, jangan ditinggal. Tapi kita baca itu bukan buat berantem, bukan buat apa. Ya, buat terutama buat akidah kita nggak keluar dari ahlu sunnah. Jangan baca ratib, jangan tinggal. Ambil selawat itu. Ya, jangan tinggal 400 habis sholat isya. Ya, Habib Mahdi Sedap, ya, almarhum Allah yarhamu, ya, di Ciseeng. Nah, itu beliau dibilang Syajaratun Nugut. Apa Syajaratun Nugut? Pohon duit selawat 400. Mau lebih lagi ya cakep, dikasih segitu 400, ya. Tapi lebih lain hari apa subuh, siang, sore, malam jangan tinggal baca selawat yang pendek-pendek. Ya gitu. Tapi yang dari beliau tuh ada 400 baca. Ya, hari mana amal gitu. Minta sama Allah Taala, enggak apa-apa. Guna ente kalau ada rezeki banyak untuk kebaikan. Jangan jadi
Korun, paham ya jadi korun? Ya, jangan jadi korun, tapi untuk jadi orang yang bisa berbuat kebaikan. Bisa inti punya usaha yang besar, inti bisa ajak orang untuk dibantu ekonomi dan sebagainya. Pahala itu jadi banyak seperti bagaimana Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Itu aja, mohon maaf kalau kelamaan ya, karena ini bagi-bagi ini kan yang jadi lama ya. Insyaallah kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Ya, wallahu a'lam bishawab, rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Oh ya, jangan lupa, Anda lupa ya, kepastian Anda pergi udah pasti, yaitu bukan tanggal 15 September tapi tanggal 7 Oktober. Jadi yang September ya karena kurang banyak ya, jadi Anda dialihkannya di 7 Oktober karena di 7 Oktober itu banyak. Jadi karena banyak Habib dijadiin TL. Paham jadi TL? Iya, Anda harus bayar 2 tuh, emang niat Anda nggak ada niat apa-apa, bayar 2. Tapi dijadiin TL berarti Anda nggak bayar. Tuh, alham. Jadi agak nggak pusing kan? Paham ya? Jadi kan ngurangin. Atau bayar 2 jadi 1. Apalagi kalau TL biasanya ditambahin ini buat ongkos, alhamdulillah. Nggak pernah ada niat untuk diminta-minta ini. Itu dia pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi resikonya ada berapa maulid yang Anda nggak bisa hadir. Makanya yang Anda nggak bisa hadir, kalau mau dimundurin. Udah berapa orang yang telepon ya. Kemudian lagi yang di lapangan siaga itu kan tanggal 20 ya. Anda nggak bisa karena ini September. Ternyata Anda pergi 7 Oktober, ya hubungin aja. Kalau Mas, bisa. Udah dapat jamaah lain? Ya udah nggak apa-apa. Berarti bukan hak Anda. Gitu aja, gampang ya. Kalau mau dimundurin, yang kemudian Anda cancel, kemudian Anda kasih tahu dia udah dapat yang lain, ya nggak apa-apa. Ya paham nggak? Yang penting kan kepastian kita yang umroh. Sebab kalau kita yang duluin orang, tapi umroh ini kan yang jadi nggak bisa diganggu gugat. Ya umroh, haji ataupun itu nggak bisa diganggu gugat. Sebab kita nggak bisa mundurin karena sesuai dengan travel dengan aturan-aturan yang ada. Paham ya? Gitu. Jadi ingetin tuh tanggal 7 sampai tanggal 15 Oktober Anda nggak terima undangan yang ada ya. Silahkan kalau yang Anda disuruh ngomong mau diundur silahkan, nggak bisa cari orang lain, nggak apa-apa ya. Begitu aja, mudah-mudahan kalian juga bisa nyusul ya. Allah kasih rezeki, Allah yang kasih rezeki, bukan jangan pernah ngatin putus asa, gue kapan, enggak. Kalau udah keputusan Allah Ta'ala terjadi, udah terjadi. Yang penting ikhtiarnya apa tadi? Baca-bacaan selawat yang banyak, minta rezeki yang banyak. Ikhtiarnya ya tetap ikhtiar dan taruh kaleng di rumah, tulis ya Allah untuk umroh gitu, masukin walaupun cuma 500 ya, namanya ada ikhtiar. Paham ya? Besok dapatnya 500, ada 500.000, masukin 500.000, jangan pakai dilihat-lihat. Paham ya? Target setahun 2 tahun mudah-mudahan kita pergi lagi dah, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah luaskan segala hal niat kita. Ya Rabbana ta'arafna bukan sudah wal ali wal